Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua, semoga dalam keadaan sehat. Baik, pada malam ini kami akan bersama-sama mendengarkan presentasi dalam pemaparan materi IHT, kesiapan IHT oleh Ibu Titi. Untuk mempersingkat waktu, di sini kami kelompok B. Saya perkenalkan, ada Ibu Titi akan menyampaikan materi, kemudian Pak Mujiono, kemudian Pak Edi Santoso, dan saya sendiri Pak Duyanto sebagai peserta dalam simulasi IHT ini. Untuk mempersingkat waktu dan tempat, saya persilakan kepada Ibu Titi untuk membawa materi IHT. Silakan Ibu Titi. Baik, terima kasih Pak Edi, Pak Dwi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-bapak semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bertemu kembali dalam rangka pemaparan materi tentang modul ajar yang insya Allah nanti akan saya sampaikan. Semoga apa yang kita laksanakan ini nanti mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kegiatan yang baik. Selawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Bapak-bapak yang saya hormati, mungkin sebelum pemaparan materi di sini, seperti biasa, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing agar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa kami persilahkan. Cukup? Terima kasih. Ya, sebelum kita mulai, mungkin untuk menambah semangat, saya menginginkan untuk ice breaking. Mungkin Pak Mujiono bisa membantu saya untuk ice breaking-nya. Monggo Pak Muji, biar lebih semangat. Oke, terima kasih Ibu Titi. Untuk ice breaking malam hari ini, seperti biasa kita teriakkan yel-yel saja supaya lebih bersemangat. Kalau saya bilang SMK hebat, SMK PK luar biasa, SMK hebat dan luar biasa. Gitu saja, Terima kasih. Mari kita mulai. SMK hebat. SMK PK hebat luar biasa. SMK hebat dan luar biasa. SMK hebat dan luar biasa. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Muji atas ice breaking-nya yang memberikan semangat pada kesempatan kali ini. Baik, Bapak yang ada di sini, kita mulai saja untuk materinya. Sebentar, saya mohon izin untuk memberikan atau share screen. Sudah kelihatan Bapak-bapak? Sudah. Ya, sudah, Bu. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang modul ajar sekolah penggerak, di mana kita memang terpilih untuk melaksanakan kegiatan sekolah penggerak. Salah satunya kita harus siap dengan modul ajar yang akan kita terapkan pada pembelajaran di tahun pelajaran 2021 ini. Baik, apa sih modul ajar itu? Nah, pasti kita bertanya-tanya, apakah sama modul ajar yang digunakan nanti sama dengan rencana pembelajaran yang sudah kita kenal saat ini? Mari kita perhatikan bersama apa sebenarnya modul ajar itu.
kita harus memperhatikan dalam pembuatan modul ajar nih, ada beberapa konsep atau perhatian yang harus kita perhatikan dalam pembuatan modul ajar. Yang pertama adalah konsep modul ajar. Yang kedua adalah komponen-komponen di dalam modul ajar. Kemudian prinsip dalam penyusunan modul ajar, dan yang terakhir adalah bagaimana prosedur penyusunan modul ajar itu. Kita akan membahas satu persatu tentang modul ajar ini, bagaimana konsep dan seterusnya. Kita akan masuk pada konsep modul ajar. Sebenarnya modul ajar itu apa sih ya? Ternyata modul ajar itu adalah alat atau media, bisa dijadikan pedoman yang disusun secara sistematis dan menarik. Jadi modul ajar ini kita membuatnya harus semenarik mungkin agar bisa digunakan dengan baik dan sesuai dengan capaian yang diinginkan. Kemudian modul ajar ini merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang sudah kita buat. Kemudian capaian pembelajaran yang akan kita terapkan atau kita susun, dan sesuai dengan P3 atau profil pelajar Pancasila yang kita inginkan. Itu membentuk profil pelajar Pancasila yang seperti apa dalam 6 dimensi profil. Dan komponen modul ajarnya adalah sebagai berikut. Ada informasi umum, di mana informasi umum itu memuat identitas. Identitas ini yang bisa kita ketahui bersama bahwa ada judul, kemudian yang membuat itu siapa, mungkin juga tingkatannya, kemudian asal sekolah dan seterusnya. Kemudian tak kalah pentingnya juga kompetensi awal yang harus dipahami oleh siswa atau yang sudah dipahami siswa, atau sekarang ini namanya peserta didik. Kemudian profil pelajar Pancasila yang seperti apa yang kita inginkan di dalam modul ajar yang akan kita buat sesuai dengan capaian pembelajaran yang kita inginkan. Kemudian sarana prasarana yang akan dipakai yang sesuai dengan modul ajar yang akan kita terapkan di sini sesuai dengan capaian yang dimaksudkan. Misalkan apakah harus ada yang namanya LCD proyektor atau mungkin alat-alat yang lain atau bahan-bahan yang lain. Kemudian target peserta didik ini digunakan untuk fase apa? Peserta didik kelas berapa? Begitu. Kemudian selain itu model pembelajarannya menggunakan model apa? Biasanya untuk saat ini kita menggunakan project based learning, ya. Project based learning yang akan kita terapkan karena namanya sekolah penggerak harus diterapkan menerapkan fokus pada karakter siswa atau kesesuaian karakter siswa. Kemudian selain informasi umum, modul ajar juga memuat tentang komponen inti. Komponen inti ini memuat tujuan pembelajaran yang ingin dicapai seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian manfaat atau pemahaman yang bermakna. Maksudnya adalah manfaat apa yang akan didapatkan siswa setelah mempelajari
materi yang akan diberikan di modul ajar ini. Untuk apa? Untuk kehidupan sehari-hari siswa. Jadi setelah siswa ini mempelajari materi ini, materi di dalam modul ajar diharapkan bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari siswa atau peserta didik. Kemudian komponen yang lain adalah pertanyaan pemantik ya. Ini diberikan untuk menumbuhkan rasa ingin tahu peserta didik tentang materi yang akan diberikan di dalam modul ajar. Nah, misalnya karena saya mengajar pelajaran dulu itu namanya kimia, sekarang masuk di dalam IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Contohnya misalkan pertanyaan pemantik yang bisa digunakan, apakah pernah kalian memperhatikan bahan-bahan yang ada di sekitar kita yang kita gunakan sehari-hari? Misalnya sabun. Apa yang ada di dalam sabun itu sebenarnya komponen-komponennya apa saja? Pernahkah kalian berpikir bahwa ini bisa bermanfaat ataupun mungkin bisa merugikan bagi kehidupan kita? Nah, ini mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa menimbulkan rasa ingin tahu siswa atau peserta didik yang akan mempelajari materi ini. Kemudian kegiatan pembelajaran. Jadi modul ajar ini juga memuat tentang kegiatan pembelajaran, di mana kegiatan pembelajaran ini memuat langkah-langkah kegiatan pembelajaran dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Seperti halnya pada RPP yang biasanya kita buat memuat 3 hal tersebut. Namun kalau RPP hanya langkah inti, pada intinya adalah langkah-langkah kegiatan pembelajaran, namun modul ajar ini lebih terinci lagi, ada materi dan seterusnya. Kemudian selain itu juga ada yang namanya asesmen atau penilaian. Asesmen di sini terbagi menjadi 3, yaitu asesmen diagnostik, di mana asesmen diagnostik itu ada asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Asesmen juga bisa dilakukan pengayaan atau pendalaman materi. Namun bagi peserta didik yang belum mencapai target capaian pembelajaran bisa dilakukan remedial. Tuh. Kemudian komponen yang terakhir adalah lampiran. Pada lampiran ini ada beberapa hal, yaitu lembar kerja peserta didik, kemudian bahan bacaan atau materi yang bisa digunakan untuk guru dan peserta didik, kemudian glosarium, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, ini adalah komponen Jakarta. Gimana oleh mampir yang boleh gunakan. maaf ini tadi
terputus, kami ulangi lagi. Prinsip penyusunan modul ajar. Izin Ibu Titi. Yang pertama, file presentasinya belum muncul, Bu. Oh ya, keluar ya. Mohon maaf. Ya, saya screen lagi. Sampun ya? Sudah, Bu. Nah, ya. Prinsip penyusunan modul ajar. Yang pertama adalah esensial. Yang kedua, menarik, bermakna, dan menantang. Ini diharapkan agar terjadi kolaborasi atau interaktif antara guru dan siswa melalui modul ajar ini. Hingga untuk menarik siswa belajar, semangat belajar siswa. Kemudian relevan dan kontekstual. Dan yang terakhir adalah berkesinambungan. Itu adalah prinsip penyusunan modul ajar. Kemudian, yang terakhir adalah prosedur penyusunan modul ajar. Bagaimana cara kita menyusun atau prosedur-prosedur yang harus kita ketahui dalam penyusunan modul ajar. Yang pertama adalah menganalisis kondisi dan kebutuhan peserta didik, guru dan satuan pendidikan. Ini dengan maksud adalah capaian pembelajaran disesuaikan atau tujuan pembelajaran disesuaikan dengan karakter peserta didik, sehingga modul ajar atau materi pembelajaran ini bisa dipahami atau peserta didik, komponen yang harus dicapai oleh peserta didik bisa dikuasai dengan baik. Dia harus dianalisis dulu kok kondisi dan kebutuhan peserta didik seperti apa, jika memungkinkan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kemudian yang langkah kedua adalah identifikasi dan menentukan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang seperti apa, dimensi yang mana yang sesuai dengan materi pada modul ajar yang kita buat. Kemudian menentukan alur tujuan pembelajaran dalam modul ajar agar capaian pembelajaran bisa dicapai. Kemudian menyusun modul ajar berdasarkan komponen-komponen yang sudah ditentukan. Setelah itu pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang dibuat. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut. Apabila nanti diperlukan evaluasi atau hasil evaluasi, misalkan perlu ada penyusunan ulang, maka tindak lanjutnya adalah bagian-bagian mana yang harus direvisi sehingga modul ajar bisa digunakan untuk pembelajaran berikutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada masukan dari bapak-bapak yang ada di sini, atau mungkin sudah ada yang membuat modul ajar atau contoh modul ajar yang sesuai dengan komponen maupun aturan prosedur di dalam pembuatan modul ajar. Demikian Pak Dwi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bu Titik atas penyampaiannya. Bapak-bapak sekalian, mungkin ada dari bapak-bapak yang bisa mempresentasikan modul ajar yang telah dirancang atau telah dibuat sesuai dengan apa yang sudah diberikan atau disampaikan oleh Ibu Titik tadi. Demikian dipersilakan. Pak Edi, silakan Pak Edi. Ya, barangkali saya coba Pak Dwi. Saya share screen ya.
Sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Sudah Ya, jelas. bisa, Pak. Sampun, Oke. ya. Ya. Terima kasih Pak Dwi, Bapak Ibu, Bu Titi, Pak Muji. Terima kasih Bu Titi yang sudah menjelaskan tentang modul ajar tadi. Kami kemarin mencoba untuk membuat modul ajar khususnya sesuai dengan mata pelajaran kami, jurusan kami, yaitu teknik otomotif. Nah, ini di sini kami membuat mata pelajarannya adalah pemeliharaan komponen. Nah, yang pertama sesuai dengan yang komponen yang sudah ada yang dijelaskan Pak Bu Titi tadi, informasi umum, identitas, nama, asal sekolah, program keahlian, kemudian jenjang, kelas atau fase, tahun pelajaran, alokasi waktu. Nah, itu kita kelasnya masih kelas 10 TKRO, fasenya E, kemudian kita berikan alokasi 3 kali pertemuan, 4 kali 45 menit. Nih. Kemudian yang kedua, informasi umum kompetensi awal. Peserta didik akan mempelajari modul ini dengan elemen capaian pembelajaran adalah pemeliharaan komponen. Maka peserta didik harus sudah punya komponen awal yaitu K3LH atau keselamatan, kesehatan kerja serta lingkungan, dan budaya kerja industri. Yang kedua, peralatan dan perlengkapan tempat kerja. Kemudian profil pelajar Pancasila ini kita masukkan seluruhnya, ada 6 P3, mulai dari beriman, berkebinaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kemudian kreatif. Kemudian sarana prasarana untuk mendukung capaian pembelajaran tersebut, maka sarana yang pertama adalah buku maintenance atau buku manual, engine 2 tak 4 tak, tools, terus kemudian prasarananya laptop, buku pelajaran, internet, dan proyektor. Kemudian target peserta untuk keberhasilan pencapaian kompetensi semua siswa, maka proses pembelajaran yang digunakan mempertimbangkan target peserta didik yang kriterianya sebagai berikut. Untuk yang reguler umum tidak ada kesulitan dalam pencerna memahami materi. Sedangkan untuk yang mengalami kesulitan belajar, contoh misalnya memiliki gaya belajar yang terbatas, satu gaya misalkan dengan audio, kemudian memiliki kesulitan dengan bahasa atau pemahaman materi. Kemudian peserta didik yang mencapai pencapaian tinggi mencerna dengan cepat, maka kita berikan keterampilan berpikir tinggi atau HOTS dan memiliki keterampilan memimpin. Kemudian model pembelajaran yang kita gunakan ini adalah blended learning dan metode project based learning. Blended learning karena kita di sini pandemi, maka kita gunakan kombinasi yaitu daring luring. Komponen inti yang pertama tujuan pembelajaran ini tidak saya sebutkan satu persatu. Ini kita sesuaikan dengan capaian pembelajaran yang ada, CP yang ada. Kita sudah breakdown menjadi tujuan pembelajaran. Kemudian ini nanti akan menjadi alur tujuan pembelajaran. Mulai dari mengidentifikasi sampai menyimpan hasil pemeriksaan komponen secara mandiri. Kemudian pemahaman bermakna. Ini agar peserta didik mendapatkan informasi yang bermakna pada proses pembelajaran, maka guru memberikan pemahaman kepada peserta didik melalui cerita, kejadian. Sebentar. Kejadian-kejadian yang sesuai dengan kehidupan nyata. Contoh, jika kita tidak melakukan pemeliharaan komponen engine secara benar atau berkala, maka akibat komponen engine itu akan cepat rusak dan usia kendaraan tidak lama. Maka biaya perbaikan pengadaan komponen akan jauh lebih besar. Nah, ini
salah satu contoh pemahaman bermakna. Kemudian pertanyaan pemantik, dengan pertanyaan pemantik ini maka peserta didik diharapkan untuk memperoleh pemahaman yang bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contoh misalkan, mengapa kita perlu melakukan pemeliharaan komponen? Nah, apa yang terjadi jika kendaraan tidak dilakukan pemeliharaan dengan baik dan benar secara berkala? Nah, ini adalah pertanyaan pemantik. Kemudian kegiatan pembelajaran, ini langkah-langkah saya kira hampir sama seperti pada saat kita menyusun RPP dulu, mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, kemudian sampai penutup. Nah, ini. Selanjutnya, asesmen. Nah, sesuai dengan penjelasan dari Bu Titi tadi, kita menggunakan asesmen diagnostik, yaitu kognitif. Contoh misalkan, coba kalian ceritakan kegiatan apa yang kalian lakukan pada pagi hari ini. Apa yang menjadi harapan kalian setelah mempelajari materi pemeliharaan komponen. Nah, ini kognitif. Kemudian yang non-kognitif, ini apakah Anda senang belajar dengan menggunakan WiFi di warung kopi? Apakah Anda di rumah Anda sudah terpasang WiFi atau internet? Nah, ini kita kita berikan asesmen diagnostik non-kognitif. Kemudian yang formatif, asesmen formatif, ini yang pertama kita gunakan observasi. Saya telah melaksanakan prosedur tata cara dan SOP. Ini kan kalau untuk asesmen formatif, ini kan bisa dinilai oleh diri sendiri, oleh teman sejawat, oleh Bapak Ibu guru. Nah, ini dari peserta didik yang sebelum kita berikan pertanyaan, maka mereka juga bisa menilai dirinya sendiri. Ini. Kemudian guru melakukan asesmen formatif dengan menggunakan catatan tempel. Ini bisa. Kemudian penilaian teknik bertanya. Ini jawaban peserta didik terhadap pertanyaan guru dapat memberikan gambaran yang baik tentang kemajuan penguasaan capaian pembelajaran. Kemudian asesmen sumatif, ini kita berikan tes. Di sini saya kira tidak saya bacakan. Itu contoh tes tertulis pilihan ganda, kemudian tes tertulis uraian. Di situ kita berikan, meskipun tidak seluruhnya, kita berikan contoh. Kemudian pengayaan dan remedial, ini kita lakukan dari langkah berikutnya, yaitu bisa kita lihat mana peserta didik yang tuntas, mana yang belum, mana yang harus diberikan remedial, mana yang harus kita berikan perbaikan ataupun pengayaan. Kemudian refleksi dan tindak lanjut, ini dengan berakhirnya pembelajaran dan asesmen, maka guru dapat mengevaluasi hasil pembelajaran dan merefleksi serta membuat tindak lanjut pembelajaran. Kemudian lampiran selanjutnya ini berupa, karena kita produktif, biasanya kita lengkapi dengan lembar kerja siswa atau job sheet, di mana di situ sudah kita berikan untuk langkah kerja, untuk petunjuk penggunaan, kemudian bahan bacaan apa saja, dan glosarium dan sebagainya. Nah, ini untuk contoh dari modul ajar kami sampai terakhir adalah daftar pustaka. Saya kira itu Bapak Ibu barangkali nanti bisa dikomentari dari paparan contoh dari modul ajar yang saya buat. Terima kasih. Baik, terima kasih pemaparannya Pak Edi dari rancangan modul ajarnya. Mungkin Bapak Ibu ada yang memberikan masukan, dipersilakan, atau Ibu pemateri mungkin bisa menambahkan, atau Pak Muji, dipersilakan Bapak Ibu. Mungkin ini Pak, ini yang ada satu pertanyaan yang mungkin bisa kita diskusikan. Untuk modul bahan ajar ini kira-kira Pak, pemakaiannya itu kalau dulu kan ada RPP.
Nah, apakah modul bahan ajar ini nanti kita buat itu per pertemuan atau mungkin per TP dari tiap-tiap fase? Mungkin itu yang ingin saya diskusikan di sini. Oke, mungkin saya Pak ya, nanti kita sharing di sini. Kalau saya lihat di rangannya itu kelihatannya per elemen ya. Jadi misalkan seperti saya tadi dasar-dasar otomotif yang saya paparkan di situ adalah dari elemen pemeliharaan mesin, pemeliharaan komponen. Nah, berarti kalau saya lihat memang itu pembuatannya per elemen. Itu kalau menurut saya. Kalau dulu kan per KD ya, per KD. Nah, kalau ini saya lihat kok dari per elemen. Mungkin itu pendapat saya, mungkin dari yang lain monggo. Iya, Pak. Saya mungkin menambahkan ya. Menurut saya pendapat dengan Pak Edi, untuk modul ajar ini memang dibuat per elemen karena sehingga nanti ketika di komponen inti yaitu kegiatan pembelajarannya dirancang per pertemuannya itu yang mana saja komponennya, yang dicapai itu yang mana saja. Jadi satu elemen itu nanti dibutuhkan berapa pertemuan sehingga capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran ini disampaikan berapa kali sehingga bisa tercapai. Itu menurut pendapat saya. Terima kasih. Tambahan dari saya. Terima kasih. Mungkin dari saya ya terkait dengan modul ajar ini yang tadi pertanyaannya Pak Muji, di pendapat saya kita lihat kan dari capaian pembelajaran kemudian turun ke tujuan pembelajaran dan ATP. Di ATP di bagian akhir itu kan ada alokasi waktu ya, alokasi waktu dan modul materi ajar ya, materi ajar per pertemuan ya kalau nggak salah itu yang alokasi waktunya ya. Berarti mungkin kalau turun ke bawah lagi ke materi ajar, berarti materi ajarnya mungkin bisa di modul ajarnya berarti dibuat per materi ajar ya. Karena di situ nanti ada di kolom dipakai modul berapa gitu ya. Itu mungkin dari saya ya. Tapi untuk pengembangannya ya per ini ya, per kompetensi tadi ya, kompetensi intinya itu gitu ya. Ya mungkin itu dari saya. Ada satu lagi Bu Titik yang mau saya tanyakan. Apakah komponen yang sudah ada tadi kan ada 3 ya, informasi umum, kompetensi inti, dan lampiran ya. Apakah boleh ditambah komponen tersebut yang sudah ada itu? Mungkin bisa kita diskusikan, Bapak Ibu. Menurut saya itu bisa saja Pak ditambah. Misalnya adanya apa namanya materi juga bisa dimasukkan di situ kalau memang tidak terlalu banyak atau mungkin di situ hanya diberikan linknya saja karena sekarang juga sudah banyak sekali buku-buku elektronik sehingga itu bukan sesuatu yang baku, masih bisa ditambahkan. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Pak Muji atas pendapat dan masukannya. Mungkin Ibu Titi atau Pak Edi ada yang mau ditambahkan? Mohon maaf ini tadi koneksi terganggu. Belum sempat mendengarkan apa pertanyaan dari Pak Dwi tadi. Mohon maaf Pak. Gini Bu, tadi yang saya tanyakan apakah dari 3 komponen kan ada 3 ya, informasi umum, kompetensi inti, dan lampiran ya Bu ya. Nggih. Ibu Titik gangguan lagi nih sepertinya. Ya Bu, bisa mendengar suara saya Bu Titik? Apakah komponen yang sudah ada ini item-itemnya tuh bisa ditambahkan Bu? Tadi kalau Pak Muji sampaikan bisa ditambahkan, contohnya materi
apa yang akan diajarkan gitu kan, itu tidak ada di komponennya gitu Ibu Titi maksudnya. Ya, bisa saja Pak, sesuai dengan kebutuhan. Ini menurut saya ini adalah komponen minimal yang harus ada. Jadi bisa saja ditambahkan komponen-komponen lain sesuai dengan capaian yang diinginkan begitu. Kebutuhan untuk peserta didik. Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Mengingat waktunya sudah hampir akan selesai, Bapak Ibu. Waktu masih tinggal tersisa 2 menit lagi. Ada tambahan atau sudah cukup, Bapak Ibu? Nanti kita selanjutnya akan praktek bersama membuat modul ajar dan akan berkolaborasi bersama untuk menemukan rancangan modul ajar yang tepat buat mendampingi guru-guru di sekolah. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada tambahan, terima kasih Bu Titi sudah menyampaikan materi yang kita terima dengan baik pada malam hari ini. Diskusi yang berjalan dengan baik, lancar, meskipun gangguan-gangguan jaringan menghantui kita sejak dari jam 7 tadi ya. Namun alhamdulillah bisa berjalan dengan baik ya. Meskipun ada kekurangan satu dan lain hal, namun poinnya bisa kita ambil dari kegiatan malam ini. Untuk mengakhiri, mungkin saya bisa mempersilakan Pak Muji untuk doa penutup, nggih Pak. Silakan Pak Muji. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Marilah kegiatan pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan berakhirnya doa penutup yang disampaikan oleh Pak Muji, maka pertemuan pada malam hari ini untuk pemateri bisa selesai dan kita lanjutkan dengan praktek pembuatan modul ajar di tempat kita masing-masing. Oke, baik Bapak Ibu, sekian rencana IHT kita pada malam hari ini. Semoga membawa kebaikan bagi kita semua dan jagalah selalu kesehatan Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.